Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Silo Season 3 episode 8. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya Patrick dan Kennedy dikirim keluar Silo. Sesuatu menyerang mereka dan untungnya mereka berhasil selamat. Sementara di masa lalu, Daniel dan Helen ditunjukkan kalau sekarang adalah masa awal pembuatan Silo. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan berada di momen Daniel dan Helen melihat dari dekat pengujian bor yang digunakan menggali silo dari dekat. Kemudian mereka pindah ke rumah kebun Stenson untuk makan malam bersama. Stenson memberitahu kalau mesin yang baru mereka lihat hanyalah prototipe. 9 lagi akan dibuat sehingga totalnya akan ada 10 penggali untuk menggali 50 silo. Menurut Daniel yang mantan seorang mekanik, cara ini tidaklah efisien. Jika Stenson ingin menggali 50 silo, maka ia harus punya 50 mesin penggali. Masalah Stenson adalah harga satu mesin penggali juga sudah sangat mahal. Daniel menjawab kalau menarik kembali mesin penggali dari tanah juga akan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Daniel yakin meninggalkan mesin penggali di tanah setelah selesai menggali harganya pasti lebih murah. Helen bertanya untuk apa Stenson butuh 50 silo. Anna menjawab kalau silo ini bisa digunakan untuk menyimpan benih. Stenson menambahkan kalau di silo juga akan menyimpan kesenian, literatur, dan juga sains. People to repopulate the earth. Senator juga berkata kalau silo ini akan digunakan untuk manusia untuk meningkatkan populasi bumi. Stenson menjelaskan kalau mereka menghadapi akhir dunia dan itu tak terelakkan. Ini hanyalah satu cara yang Stenson pikirkan untuk bertahan hidup. Stenson menambahkan ada ancaman perang nuklir, kehancuran iklim, pandemi virus, dan yang lainnya yang bisa menghancurkan bumi. Namun yang paling berbahaya justru yang membuat Stenson orang terkaya di bumi dan itulah kenapa ia sangat memahami bahayanya. Dan itu adalah nanoteknologi. Stenson yakin kalau cepat atau lambat pemerintah musuh pasti akan sadar kalau senjata nanoteknologi jauh lebih murah daripada membuat nuklir. Helen bertanya apakah ada desakan kenapa ini terjadi. Stenson menjawab kalau ini belum terjadi namun dia yakin kalau ini tak terelakkan. Sehingga yang bisa ia lakukan hanyalah langkah antisipasi dengan membangun silo untuk menyelamatkan umat manusia. Alasan kenapa proyek silo ini tak bisa disebarkan akan memiliki efek. Mungkin musuh akan mengurangi upaya untuk menghancurkan mereka. Atau malah sebaliknya menghancurkan silo sebelum proyek ini bahkan dimulai. Charlotte bertanya saat Stenson berkata pemerintah musuh apa ini termasuk Iran. Stenson mengiyakannya dan dugaannya benar karena Iran juga sudah mengembangkan nanoteknologi. Charlotte bertanya apa yang terjadi pada kelompoknya. Senator menjelaskan kalau misi Charlotte adalah membantu menghancurkan fasilitas nanoteknologi milik Iran. Charlotte bingung karena bahkan pesawat skuadronnya tidak sampai ke Iran. Stenson menjelaskan kalau awan yang ditembus pesawat Charlotte adalah senjata nano Iran. Ternyata serangan Charlotte hanyalah pengalihan isu. Pemerintah sudah menggali lubang sedalam 120 km untuk menghancurkan fasilitas nano Iran. Misi Charlotte hanyalah untuk mengetahui seberapa advance nanoteknologi Iran. Mendengar ini membuat Charlotte panik karena artinya teman-temannya mati hanya sebagai kelinci percobaan. Dr. Victor akan menenangkannya dan yang sekarang dibutuhkan Charlotte adalah waktu istirahat. Your sister could do the memory of your parents right now. Dr. Victor memberitahu Daniel kalau Charlotte butuh ingatan tentang orang tua mereka. Di malam hari, keadaan Charlotte membaik sehingga mereka kembali bertemu. Helen meminta maaf atas apa yang ia katakan sebelumnya. Helen bertanya berapa banyak biaya yang diperlukan untuk membangun 50 silo ini. Stenson menjawab diperkirakan sekitar 1 triliun dolar. Walau Helen pikir ini adalah penghamburan uang, namun uang yang Stenson gunakan adalah uang pribadinya. Helen bertanya dengan uang itu apakah Stenson bisa menyelesaikan masalah tunawisma, kelaparan, atau bahkan kanker. Stenson mengiyakannya namun ini tidak menutupi ancaman atas kehancuran dunia. Inilah masalah yang Stenson coba atasi. Helen bertanya lalu untuk apa ia dan Daniel dibawa ke sini. You're here because we'd like you to join the project. Senator menjawab kalau ia ingin Helen bergabung dengan proyek ini. Jika Helen setuju, ia akan menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tentang silo. Yang ia harus lakukan hanyalah menunggu sampai waktunya tepat. Namun Helen merasa jika kiamat memang akan terjadi, ia lebih memilih mati daripada hidup di dalam silo. Senator bertanya bagaimana dengan Charlotte dan Charlotte ingin bergabung dengan proyek ini. Sekarang tinggal Daniel dan ia ingin membicarakannya dengan Charlotte lebih dulu. Kemudian Daniel dan Charlotte keluar untuk berbicara.
Daniel memberi sebuah rosemary untuk Charlotte. Saat menghirup baunya, ia mengingat ayam panggang yang sering ibu mereka masak setiap hari Minggu. Hanya dengan mencium rosemary membuat Charlotte mengingat kembali ibu mereka. Kemudian Daniel bergabung dengan Helen ke helikopter untuk pergi. Ternyata Daniel menolak tawaran Stenson karena ia lebih memilih mati bersama Helen daripada hidup di dalam silo bersama Stenson. Kini kita maju ke masa sekarang. Patrick dan Lucas terdampar di luar silo. Ternyata memang ada sesuatu yang menyerang mereka, namun Patrick tidak terluka sama sekali. Patrick memeriksa Lucas dan ternyata Lucas memiliki luka tembakan di dadanya. Lucas masih hidup karena tembakan ini mengenai radionya lebih dulu sehingga pelurunya tidak mengenai organ vital Lucas. Patrick membawa Lucas ke silo 17 secepatnya. Karena bekas peluru meninggalkan lubang, mereka harus pergi sebelum ada racun yang masuk ke pakaian Lucas. Tentunya pintu ke silo 17 tertutup sehingga Patrick berteriak dan mengedor-gedor pintu agar ada yang menyadarinya. Tak lama kemudian penghuni silo 17 melihat mereka. Patrick memberitahu kalau mereka adalah utusan Juliet sehingga pintu dibuka. Kondisi Lucas memburuk karena selain ia terkena tembakan, ia juga terekspos sedikit udara di luar. Solo sudah potong rambut dan sekarang tinggal dengan penghuni silo lain. Walau Solo tidak memiliki pengalaman medis, namun ia banyak membaca buku sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Waktu berlalu, kondisi Lucas membaik namun radio yang mereka bawa rusak. Solo mencoba memperbaiki radio dengan bantuan buku panduan. Untuk sekarang tak ada yang bisa Patrick lakukan selain melihat-lihat. Tentunya melihat semua ini adalah pengalaman luar biasa bagi orang yang selama ini terjebak di bawah tanah. Di saat yang sama, Solo berhasil memperbaiki radio. Patrick berbicara dengan radio lalu menghubungi Martha. Itulah bagaimana Patrick bisa menghubungi silo 18. Ingat, mereka berbicara dengan kode agar tidak ketahuan silo 1. Patrick memberitahu kalau ia memiliki sedikit masalah namun anak-anak silo 17 aman. Kemudian Juliet ingin berbicara dengan Solo, tapi kedepannya kita akan memanggilnya dengan nama aslinya yaitu Jimmy. Juliet menanyakan kabar Jimmy dan yang lainnya dan Jimmy menjawab kalau mereka baik-baik saja. Juliet meminta Jimmy untuk menyelidiki apa yang terjadi pada ibunya. Di tempat lain, Camille sedang di ruang server. AI sudah tahu kalau Camille mengetahui kalau Robert mengkhianatinya. Camille sangat kelelahan karena banyak yang ia pikirkan, bahkan sekarang ia belum tidur. AI menjawab kalau sekarang belum waktunya beristirahat karena dari survei udara, AI tidak bisa menemukan mayat Patrick dan Lucas. AI pikir mereka berhasil sampai ke silo 17, sehingga Camille harus mencari tahu apa alasan Juliet mengirim mereka ke silo 17. Orang yang pertama Camille datangi adalah Robert yang saat ini sedang dikurung. Camille memberitahu Robert kalau ia sudah melihat anak mereka meminum air silo dan sudah mulai sedikit lupa sesuatu. Tentunya Camille juga cemas dan sedih, namun ia berpikir kalau semua yang ia lakukan adalah untuk kebaikan silo. Why was she even willing to send her closest friends? Camille bertanya apa rencana Juliet sebenarnya mengirim Patrick dan Lucas ke silo 17. Robert menjawab untuk menyelamatkan anak-anak di silo 17, namun Camille tak percaya. Robert menambahkan jika Camille pikir menyelamatkan anak-anak bukan lagi alasan yang cukup, maka ia sudah berubah. Di tempat lain, Knox ke tempat sekarang ayahnya berada. How did you find me? Ayah Knox kaget melihat Knox menemukannya. Knox langsung bertanya ia membuat sesuatu untuk kepala tambang dan sebagai gantinya ia diberi kehidupan baru. Knox ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan pencurian di suplai. Ayah Knox tidak ingin menjawabnya. Namun Knox yang sekarang bukan lagi anak kecil yang takut pada ayahnya. Tahu kalau berbicara dengannya tak berguna, Knox memilih memukulnya. Tak lama kemudian Knox kembali, namun kali ini ia sambil membawa Sheriff dan Hank. Sheriff tahu kalau ayah Knox melakukan sesuatu untuk kepala tambang. Hanya itu yang ingin mereka ketahui. Awalnya investigasi ini hanyalah untuk mencari siapa pelaku pembunuhan. Namun kini Sheriff tahu kalau suplai mengalami pencurian yang mengancam kematian untuk seluruh warga silo. Orla hanya ingin mencari tahu siapa pencuri ini, namun pada akhirnya ia dibunuh karena hampir menemukannya. Sheriff berkata ia tak peduli kejahatan apa yang ayah Knox lakukan karena yang ia ingin ketahui adalah siapa yang membunuh Orla dan apa yang ayah Knox buat. Ayah Knox menjelaskan kalau suatu malam ia dan Ed sedang minum bir bersama. Saat itu ayah Knox memiliki sebuah ide yang ia ceritakan pada Ed. Beberapa bulan kemudian Ed menemuinya meminta ayah Knox menggambar blueprint. Jika ia berhasil maka ayah Knox akan diberi kehidupan baru. Ayah Knox hanya menggambarnya sehingga Sheriff memintanya untuk menggambar ulang. Kemudian mereka menunjukkan gambar Knox pada Carla. Mereka pikir Orla menemukan apa ini dan itulah kenapa ia dibunuh. Kemudian mereka memeriksa semua benda yang bisa dipindahkan dua orang namun tak menemukan apapun. Yang mereka cari adalah sesuatu yang bisa dipindahkan oleh dua orang.
Maka itu harusnya sesuatu yang mudah dilihat orang lain. Mereka memindahkan benda berat dan melihat ada goresan di lantai. Ternyata ada besi yang diubah menjadi pintu dan memiliki ruang rahasia. Di tempat lain, Ed sedang di ruangannya. Ia melihat ada lampu menyala yang merupakan sebuah tanda. Ia pergi ke sebuah tempat rahasia di tambang yang hanya bisa ia masuki. Ternyata yang dibuat Knox untuknya adalah sebuah lift yang langsung mengarah ke supply. Kemudian mereka pindah ke ruang kerja Ed. Sheriff bertanya apa alasan Ed membuat lift ini. Ed menjelaskan kalau ini dimulai saat pemberontakan. Ia khawatir kalau ada orang brengsek yang membobol supply. Ed ingin mengamankan barang-barang itu termasuk bohlam. Artinya yang dilakukan Ed hanyalah untuk melindungi bohlam dan bukan untuk mencurinya. Namun Ed berkata kalau ia dan Glenda bukanlah orang yang membunuh Orla. Namun Glenda tahu siapa pelakunya dan itu adalah Mike, kekasih Orla sendiri. Kembali ke Silo 17. Patrick dan yang lainnya sedang memeriksa bagian yudisial Silo 17 untuk mencari tahu di mana lokasi pipa safeguard berada. Patrick adalah tukang cat dan ia menyadari ada dinding yang berbeda. Ada sebuah pintu yang tertutup rapat seperti dilas. Tidak ada bekas las di luar sehingga ia pikir ini dilas dari dalam. Kemudian mereka melubangi pintu secara paksa. Dugaan Patrick benar karena pintu ini memang dilas dari dalam. I'm sorry, Jimmy. There's a body in a cleaning suit. Mereka memberitahu Jimmy kalau ada mayat orang yang memakai pakaian pembersih di sana dan itu adalah pasti ibu Jimmy. Jimmy terkejut karena ibunya mengurung dirinya sendiri di dalam sana. Patrick berkata mayatnya harus dipindahkan namun Jimmy meminta untuk menunggu. Patrick ingin menyingkirkan mayat ibu Jimmy karena waktu mereka terbatas. Namun dia tak diizinkan sebelum Jimmy mengizinkannya bahkan sampai diancam. Di tempat lain, Bernard menggambar lokasi silo. Yang di tengah adalah silo 1 yang mengontrol semua silo. Racun safeguard berasal dari silo 1 sehingga ada 7 pipa yang menghubungkannya dengan silo lain. Yang menjadi pertanyaan Juliet adalah kenapa silo 1 membutuhkannya. Bernard sendiri tidak tahu namun mereka harus mempertimbangkan mungkin ada alasan baik di baliknya. Sehingga dengan menutup pipa safeguard bisa menghentikan kemampuan silo 1 untuk membunuh mereka barulah mereka bisa berdiskusi dengan silo 1. Bernard menambahkan kalau seumur hidupnya ia banyak melakukan hal keji. Namun semua itu ia lakukan dengan meyakini kalau yang ia lakukan benar dan untuk kebaikan Silo. Bernard mengaku kalau yang meracuni Hakim Meadow adalah dirinya. Bernard diyakinkan kalau kematiannya diperlukan untuk mencegah kehancuran Silo. Bernard tidak bisa menebus apa yang telah ia lakukan. Namun ia akan berusaha keras untuk menghentikan tirani ini. Mengetahui ini membuat Juliet benci karena ia tak bisa membenci lagi Bernard. Di tempat lain, Camille kembali ke ruang server. Camille belum tahu apa rencana Juliet, namun ia tahu kalau Juliet ingin menghentikan safeguard. What I need to know is how they could do that. I can't tell you that. Camille ingin tahu bagaimana cara menghentikan safeguard, namun AI tidak mau memberitahunya. Camille bingung bagaimana ia bisa menghentikan Juliet kalau ia tak tahu apa yang Juliet akan lakukan. Kembali ke Silo 17. Patrick memberitahu Lucas kalau ia dihalangi untuk memindahkan mayat ibu Jimmy. Lucas berkata kalau ia yakin Patrick bisa melakukannya. Patrick menjawab kalau pemimpin di misi ini adalah Lucas sementara ia hanya Asher. Lucas menjelaskan kalau Patrick berhasil meyakinkan banyak orang untuk memulai pemberontakan. Artinya ia juga memiliki karisma. Patrick memiliki kemampuan membual dan sebaiknya Patrick melakukannya. Kemudian Patrick setuju untuk menemui Jimmy. Patrick mengeluarkan kemampuan bacotnya. Patrick bertanya apakah di sini ada ritual yang dilakukan saat ada orang yang meninggal. Jimmy menjawab ia tak punya kenalan yang meninggal sampai semua orang meninggal. Patrick menjelaskan kalau di Silo 18 orang yang meninggal akan dikubur di kebun. Sehingga mayat itu akan menjadi nutrisi bagi pohon yang buahnya bisa dimakan warga Silo. Sehingga walaupun sudah meninggal orang-orang masih bisa melakukan hal baik. Mendengar ini Jimmy setuju untuk mengeluarkan mayat ibunya dari pipa safeguard. Kemudian Lucas memeriksa ke dalam. Ia memasuki lubang dinding dan melihat pipa yang dipotong ibu Jimmy. Lucas pikir ibu Jimmy memotong pipa dengan gergaji tangan. Rencananya adalah untuk menutup pipa ini dengan mengelasnya. Namun dari tangki lasnya habis artinya ibu Jimmy kehabisan bahan bakar. Ia tak bisa menutup pipa sehingga memilih mengelas pintu dari dalam agar racun tak menyebar. Artinya ayah Jimmy berkorban untuk Jimmy sementara ibunya berkorban untuk Silo. Shirley dan Juliet sudah diberitahu informasi ini. Shirley sudah memiliki rencana lebih baik untuk menutup pipa safeguard. Agar tak mencolok, mereka harus mengirim seseorang dengan akses lalu meminta bantuan seolah terjadi malfungsi. Dan orang yang akan dikirim adalah Sandy. Waktu berlalu, Juliet dan Bernard hanya bisa menunggu.
Namun Juliet sadar kalau ia mengirim Shirley ke tempat yang salah. Juliet harus menghentikan Shirley sehingga mengejarnya. Juliet menemui Shirley memberitahu kalau ia mengirimnya ke tempat yang salah. Juliet melihat Shirley menuruni tangga dengan hati-hati sehingga ia sadar kalau saat ini Shirley sedang hamil. Tak lama kemudian Sandy menghubungi mereka meminta pengelas handal bernama Ralph Melby. Ternyata posisi Sandy sudah ketahuan oleh keamanan yudisial. Juliet mengingat kalau Ralph Melby adalah nama yang digunakan sheriff dulu sebagai tanda bahaya. Juliet sadar kalau Sandy memperingatkan mereka kalau ia sudah ditangkap. Jika Juliet kabur, maka mereka akan diburu sehingga Juliet harus menyerahkan diri. Kemudian Juliet ke yudisial sendiri untuk menyerahkan diri. Ia dikurung bersama dengan Robert yang sudah lebih dulu dikurung. Kemudian Camille menemui mereka dan dengan begitu episode ke-8 pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Episode ini adalah episode yang paling banyak loncat-loncatnya. Kita ada di point of view di Silo 17, Juliet, Sheriff, dan juga masa lalu. Ceritanya jadi banyak banget loncat-loncatnya karena banyak banget kejadian di tempat berbeda. Karena loncat-loncat jadinya progresnya lambat. Masih bisa dinikmati karena seenggaknya masalah pencurian bohlam sudah selesai. Jadi untuk rating, Mimin kasih rating 8/10. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.